Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Tambak ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mendesain pembelajaran berbasis lahan basah menggunakan model Azure. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Pertama ada Nurbaiti Naila Sanada Gustin, kemudian ada Rahmat Haryadi, lalu dilanjutkan dengan Reda Nur Fahriani, ada juga Arisda Nabila Agani, dan saya sendiri Tria Melinia Satya Pratiwi. Nah, dalam merancang pembelajaran berbasis lahan basah menggunakan model Azure ini bisa dirumuskan menjadi beberapa tahapan. Azure dari A-nya pertama itu adalah Analyze Learner, yaitu menganalisis peserta didik, yang kemudian dilanjutkan dengan S yaitu State, Standard, and Objective dalam menyatakan standar dan juga tujuan. Dilanjutkan dengan langkah ketiga, S yang kedua yaitu Select Strategy, Technology, Media, and Materials. Dilanjutkan lagi dengan U atau Utilize Technology, Media, and Materials, Require Learner Participation, dan yang terakhir adalah Evaluate and juga Revise. Di sini saya akan mempresentasikan dua tahapan. Yang pertama yaitu Analyze Learner dan juga State Objective. Dari Analyze Learner di sini kami menganalisis target kami untuk kelas 11 SMK seluruh kejuruan dengan jumlah peserta didik yang berkisar antara 34 sampai 38 orang. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, kami dapat memetakan karakteristik peserta didik menjadi 4 bagian. Yang pertama bisa kita lihat dari kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini memetakan bagaimana tingkat kemampuan membaca dalam bahasa Inggris peserta didik, yang mana memang sebagian besar dari mereka memiliki banyak sekali keragaman dalam kompetensi membaca mereka. Namun pengalaman mereka saat ini dalam membaca dari sumber bacaan mereka masih belum dengan konteks nyata, yaitu yang melibatkan ekosistem dan juga lingkungan lahan basah dalam pembelajaran. Yang kedua, kami juga memetakan minat dari peserta didik ini karena memang siswa-siswa SMK mereka memiliki minat yang beragam sesuai dengan kejuruan-kejuruan mereka. Selain daripada itu, mereka juga memiliki preferensi terhadap isu-isu terkini yang memang berkaitan erat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dilanjutkan lagi dengan gaya belajar. Gaya belajar di sini dari hasil pemetaan yang kami lakukan, diagnostik kognitif, dapat disimpulkan bahwa peserta didik di SMK dominan memiliki gaya belajar visual dan juga kinestetik, yang mana mereka lebih mudah memahami materi melalui media gambar, media video, ataupun pengalaman langsung di lapangan. Terakhir adalah latar belakang sosial budaya. Kami juga meneliti bagaimana mayoritas peserta didik ini memang tinggal dan juga berdomisili di sekitar wilayah Banjarmasin, yang notabene adalah wilayah lahan basah, sehingga keragaman dan juga kekayaan latar belakang sosial budaya ini bisa digunakan sebagai diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis lahan basah. Kemudian dari tahapan yang kedua, setelah kami menganalisis peserta didik, kami menetapkan tujuan dari analisis tadi. Nah, dari tujuan pembelajaran yang kami rumuskan itu kami ambil untuk fase F untuk kelas 11 dengan elemen membaca dan memirsa, reading dan juga viewing. Capaian pembelajarannya terlihat di layar, dan untuk tujuan pembelajarannya sendiri kami rumuskan sebagai berikut. Di akhir kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menelaah informasi tersurat pada tes deskriptif digital tentang lingkungan lahan basah jenis tambak dalam bentuk pilihan ganda dengan ketepatan minimal 70%. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kami rumuskan. Bagaimana memilih media dan lain sebagainya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan membahas dua tahap penting lainnya dalam model desain pembelajaran kami, yaitu yang pertama bagian select atau memilih media, materi, dan metode. Kemudian, utilize atau memanfaatkan media dan materi. Pembelajaran yang efektif bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Oleh karena itu, kita harus memilih media yang tepat dan menggunakannya secara maksimal, agar pembelajaran terasa lebih hidup dan berkesan. Pada tahap Select Media, Materials, and Methods, kita memilih media berdasarkan karakteristik peserta didik, yang dalam hal ini adalah siswa kelas 11 SMK dengan gaya belajar dominan visual dan kinestetik. Maka, kami memilih kombinasi media audiovisual, yaitu video dokumenter tentang ekosistem tambak, agar peserta didik bisa melihat langsung keindahan dan dinamika lingkungan lahan basah tambak. Yang kedua adalah media visual, yaitu PowerPoint, gambar atau foto tambak,
dan teks deskriptif digital yang akan menjadi sumber utama pemahaman mereka. Yang ketiga adalah media audio. Media audio ini kami menggunakan speaker untuk memastikan suara dalam video terdengar jelas. Kemudian ada juga media interaktif atau digital, yaitu laptop dan smartphone, yang memungkinkan peserta didik untuk mencari informasi tambahan dan mendokumentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian ada juga media berbasis aktivitas, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, untuk menguji pemahaman mereka terhadap teks deskriptif, serta alat tulis untuk mencatat informasi penting. Selain media, metode yang kami gunakan adalah inquiry-based learning, di mana peserta didik didorong untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan jawaban mereka sendiri. Setelah memilih media yang sesuai, kini saatnya menghidupkan pembelajaran dengan memanfaatkannya secara efektif. Kita mulai dengan video dokumenter. Peserta didik akan fokus ke layar. Mereka akan melihat bagaimana ekosistem tambak bekerja. Video ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Setelah video, guru akan menampilkan PPT yang ringkas namun informatif. Materi tentang tambak dijelaskan dengan gambar yang menarik. Ini akan membantu peserta didik menghubungkan konsep dalam teks dengan visual nyata. Kemudian, gambar atau foto tambak akan diperlihatkan satu persatu. Guru akan bertanya, apa yang kalian lihat atau apa yang menarik dari gambar ini? Di mana pertanyaan ini akan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan berbagi pemahaman mereka. Sekarang, saatnya membaca. Peserta didik diberikan teks deskriptif tentang tambak. Mereka membaca dengan seksama, menemukan fakta-fakta menarik, dan menyiapkan pertanyaan untuk diskusi. LKPD dibagikan, dan mereka akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca, lalu mendiskusikan jawabannya dengan teman-teman mereka. Interaksi ini akan membuat pembelajaran lebih aktif dan kolaboratif. Akhirnya, peserta didik menggunakan smartphone mereka. Mereka mencari informasi tambahan, mendokumentasikan diskusi, bahkan mungkin mencari gambar atau video lain yang relevan dengan pembelajaran mereka. Dalam pembelajaran, memilih media yang tepat hanyalah langkah awal. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Dengan desain pembelajaran yang kreatif, kita tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menginspirasi peserta didik untuk berpikir, bertanya, dan mengeksplorasi lebih jauh. Baik, saya Arish dan Nabila Agani akan melanjutkan presentasi mengenai desain pembelajaran lahan basah yang telah kami rancang bersama. Tahap selanjutnya adalah require learner participation. Pada tahap ini, menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu kegiatan yang kami gunakan adalah group investigation. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan model pembelajaran inquiry-based learning. Dan tahapannya adalah, pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian, setiap kelompok menginvestigasi dan mendiskusikan flora dan fauna yang dapat ditemukan di tambak. Jadi, ada 2 kelompok yang menginvestigasi flora dan 2 kelompok lain menginvestigasi fauna. Untuk proses investigasi ini, guru memfasilitasi siswa dengan bahan bacaan berupa deskriptif teks tentang tambak dan juga video deskriptif tentang tambak. Selain group investigation, ada pula group work yang dilaksanakan sebagai sebuah asesmen formatif. Tahapannya adalah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok mendapatkan LKPD berisi description text dan soal pilihan ganda. Kemudian setelah selesai, peserta didik mendiskusikan informasi tersurat pada teks untuk menjawab soal pilihan ganda. Jadi untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik, ada 2 kegiatan berkelompok yang kami laksanakan, yaitu saat tahapan inquiry-based learning, pada tahapan investigation, dan kemudian setelah implementasi inquiry-based learning tersebut ada asesmen formatif, yaitu group work. Tahapan selanjutnya adalah evaluate and revise. Jadi dalam proses mengevaluasi ini, kami meninjau kembali keterkaitan semua proses kegiatan, juga pemanfaatan media, serta metode pembelajaran yang digunakan. Beberapa aspek yang kami evaluasi kembali dan lakukan sedikit revisi terdapat di bagian asesmen sebagai evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi kami mengevaluasi asesmen formatif, yaitu menganalisis informasi tersurat dari teks deskripsi tentang tambak dalam bentuk pilihan ganda, dan juga penilaian formatif individu sebagai tes pemahaman berbentuk reading comprehension dalam bentuk pilihan ganda. Nah, jadi kami mengevaluasi kembali bentuk atau instrumen yang kami gunakan untuk asesmen tersebut. Baik, itulah penjelasan dari desain pembelajaran yang telah kami rancang sebelumnya. Terima kasih.